Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam acara 5 menit yang memberkati. Bersama saya, Ruliadi Saputra Sigalingging. Tema hari ini yang akan kita bawa adalah karakter pelayan Tuhan yang sejati. Diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dunia mengukur kebesaran dari segi kuasa, harta, martabat, kedudukan. Memang memiliki kekuasaan itu tidak dosa, mempunyai harta itu baik, memiliki martabat juga hal itu tidak salah, dan mendapat kedudukan tidak masalah. Namun ketika semua itu dijadikan tolak ukur sebuah kebesaran, hal itulah yang akan menjadi masalah. Tetapi Yesus mengukur kebesaran dari segi pelayanan. Allah menentukan kebesaran kita berdasarkan banyaknya orang yang kita layani, bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani kita. Bagi Yesus, memiliki hati seorang pelayan jauh lebih penting. Tanpa hati seorang pelayan, kita akan tergoda untuk menyalahgunakan pelayanan bagi kepentingan dan tujuan pribadi. Ciri karakter seorang pelayan sejati, di sini ada 3. Yang pertama, memberi diri untuk melayani. Dalam Markus 10 ayat 43b, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jika kita hanya melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, maka kita bukanlah seorang pelayan sejati. Pelayan sejati melakukan apa yang diperlukan, bahkan ketika pelayanan itu terasa menyakitkan. Pelayan sejati menerima pelayanan sebagai penugasan ilahi dan senang, bersukacita, dan bersyukur atas kesempatan melayani. Yang kedua, memberi perhatian terhadap pelayanan. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pelayan sejati ketika melihat ada kebutuhan dalam pelayanan, selalu siap untuk menolong. Bila Allah menempatkan seseorang yang membutuhkan pertolongan di jalan hidup kita, Dia sedang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh di dalam pelayanan. Tuhan Yesus berharap agar kita melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita miliki dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, memberi diri tetap setia dan rendah hati. Di dalam Matius 25 ayat 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kesetiaan selalu menjadi sifat yang langka dari hidup banyak orang. Karakter itu pun mulai tergerus dari kehidupan para pelayan di gereja. Karakter pelayan sejati tetap setia melayani selama mereka hidup. Allah sudah berjanji untuk memberi upah kepada pelayan yang setia, kini dan dalam kekekalan. Pelayan sejati tidak melayani untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mereka hidup untuk dipandang dan dihargai oleh Allah. Jangan kecil hati bila pelayanan Anda tidak dihargai, tidak dianggap, dan tidak diperhitungkan. Tetaplah untuk melayani Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Melayani Tuhan membutuhkan karakter yang alkitabiah. Yesus Kristus adalah teladan utama kita dalam melayani. Yang dituntut dari kita ialah, pertama, memberi diri untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Kedua, memberi perhatian terhadap pelayanan yang membutuhkan partisipasi kita. Ketiga, memberi diri untuk tetap setia dan rendah hati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.